Selamat malam, Romo. Salam Pancasila. Iya, terima kasih sebelumnya Romo sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Sebelumnya boleh kami mengetahui nama Romo dulu? Nama saya Panita Muda Arya Guna Nugraha Makmur, SPD. Oke, terima kasih. Wawancara ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah agama. Kami ingin memahami lebih dalam mengenai konsep keselamatan dalam ajaran Buddha, serta bagaimana cara mencapainya. Izinkan kami bertanya, Romo, dalam agama Buddha sendiri, apakah terdapat konsep keselamatan seperti agama lainnya? Jika ada, kami mohon penjelasan singkat mengenai konsep tersebut. Ini ya, kalau singkat bingung juga nih. Soalnya memang agak dalam ya. Kalau konsep penyelamatan di ajaran Buddha sendiri itu tidak seperti di agama lain. Karena keselamatannya konsepnya tidak diselamatkan oleh pihak luar gitu. Kalau di agama lain kan yang kita ketahui itu ada sosok atau ada zat gitu ya yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Kalau di agama Buddha sendiri konsepnya ya kita sendiri yang berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Nah, Sang Buddha sendiri sudah termasuk diselamatkan gitu atau menyelamatkan diri dia, yaitu mencapai nibbana, pembebasan daripada kelahiran kembali di samsara. Jadi kalau konsepnya agak sedikit berbeda gitu ya. Konsepnya agak sedikit berbeda. Kalau di Buddhism atau di agama Buddha itu bisa ada konsep keselamatan, tapi keselamatannya itu dicapai oleh diri sendiri. Tidak ada sosok makhluk adik kuasa apapun yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita sendiri. Kalau diri kita nggak berusaha, diri kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri kita, itu kita tidak bisa terselamatkan. Itu agak sedikit kejam sih. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya tadi. Dari penjelasan tadi kami jadi ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana cara seseorang mencapai keselamatan menurut ajaran dalam Buddha. Seseorang diselamatkan ya gitu atau mencapai keselamatan itu sendiri. Nah, di dalam Sutta Sang Buddha ya, di dalam Sutta Sang Buddha ini saya tidak menurut pandangan saya, tapi di dalam Sutta Sang Buddha, kalau kita mau diselamatkan, ya kita harus jadilah pulau bagi diri kita sendiri. Itu salah satu petikan sutanya. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Wahai para biku, jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Umat Buddha harus menjalankan namanya 8 jalan utama ya untuk mencapai pembebasan ini. Ini untuk umat awam ya, untuk umat awam. Kalau untuk biku atau pabajita yang telah meninggalkan duniawi lain lagi aturannya. Tapi untuk umat awam, kalau mau mencapai pembebasan kelak di kemudian hari, itu harus menjalankan jalan mulia berunsur 8. Apa aja? 1, pandangan benar. Ya, yang kedua, perhatian benar. Yang ketiga, samadhi benar. Yang keempat, pikiran benar. Yang kelima, ucapan benar. Yang keenam, mata pencaharian benar. Yang ketujuh, saya lupa loh. Pikiran benar. Saya lupa lah. Intinya sorry ya. Intinya jalan mulia berunsur 8. Nanti kalian bisa googling jalan mulia berunsur 8 isinya apa aja.
Nah, umat Buddha, umat awam itu diharuskan menjalani jalan mulia berunsur 8, jalan tengah berunsur 8. Jadi tidak ekstrim, tidak juga terlalu mulur, tidak terlalu ekstrim yang ketat banget, tidak juga yang terlalu nggak melatih gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih jalan pembebasan yang ada di dalam agama Buddha itu. Tapi itu juga butuh waktu ya. Nggak gini. Di sini ada yang Buddhism? Salah satu dari kalian? Nggak ada ya? Oke. Saya sedikit jelasin ya. Konsep di Buddhism itu kita percaya bahwa kita ini lahir lebih dari sekali. Jadi bukan hanya di kehidupan yang ini. Jadi sudah berulang-ulang, entah kita sekarang ini jadi manusia, sekarang ini kan kita jadi manusia nih. Saya kenal nih dengan kalian gitu kan, punya para seperti ini, punya pemikiran yang seperti ini. Bisa jadi sebelum kalian jadi diri kalian saat ini, itu kalian terlahir sebagai orang lain. Atau bisa juga sebagai hewan. Ada yang punya peliharaan di rumah di sini? Punya pets? Ada yang punya pets? Nah, itu bisa aja. Dulunya saudara kita gitu. Makanya kok kita bisa sayang gitu sama pets tersebut, sama hewan itu. Ada bahkan ponakan saya kan dia punya anabul ya. Dia itu ketika ketemu anabulnya tuh, wah kayaknya deket banget, dia bilang ini kayaknya deket banget, happy banget. Ya itu dia sih kan dia juga Buddhism ya, ponakan saya juga Buddhism. Dia coba cari tahu, dia korek, ternyata di past life-nya ternyata dia adik kakak. Di kehidupan sebelumnya ternyata dia adik kakak. Nah, si anabulnya itu kakaknya dia di past life-nya. Jadi makanya ketika baru ketemu tuh kayaknya tuh gregetan gitu, ini banget, kayaknya ini banget lah, kayak udah pernah kenal gitu. Nah, ada juga kalau yang lebih realistis ya, yang lebih realis lagi, kalian pernah nggak ngerasain yang namanya di jalan tuh baru ketemu orang terus tiba-tiba, ih kayaknya udah pernah kenal ya, siapa ya? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kalau pernah ngalamin kayak gitu, berarti di kehidupan lampaunya kalian pernah bertemu sama itu orang sebenarnya. Gitu, entah itu orangnya berbentuk orang, ataukah pada saat ketemu di kehidupan lampaunya mungkin dia hewan, kita manusia, atau kita hewan, dia manusia, bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi ya konsepnya kita harus berusaha sampai untuk lepas dari kehidupan ini nih. Entah itu kita terlahir jadi hewan, entah itu kita terlahir, sedikit horor ya, entah itu kita terlahir jadi setan gitu kan, jadi jin ya kan, ataupun kita terlahir di alam-alam dewa. Nah, istimewanya di agama Buddha, surganya ada 26. Nah, yang diajarin oleh Buddha Gautama, guru agung kita, alam kehidupan ini ada 31. Total alam kehidupan 31. Alam tingkat bawah yang tadi saya sebutin, hewan, setan, jin, sama neraka. Alam tingkat bawah itu, 4 alam tingkat bawah. Nah, kita ini ada di posisi alam kelima, manusia. Sisanya itu alam-alam surga. Ada 26 surganya, 26. Nah, at least, nggak pakai cetas ya, at least 26 tingkat 26 tingkat surga itu, 26 tingkat surga itu bisa terlahir lagi sebagai manusia. Jadi surganya agama Buddha itu nggak abadi. Surganya nggak abadi. Terus lalu kalau nggak abadi gimana Romo? Pasti pertanyaannya begitu kan ya. Kalau nggak abadi gimana Romo? Kita nggak ngejarnya surga, tapi kita ngejarnya nibbana, pelepasan daripada kehidupan itu sendiri.
Jadi udah nggak masuk surga, udah nggak masuk alam bawah, udah nggak terakhir lagi di alam manusia. Jadi benar-benar sudah terlepas dari lingkaran 31 alam kehidupan ini. Itu yang dinamakan pembebasan, ya benar-benar pembebasan. Jadi bukan lagi masuk alam surga, masuk alam neraka, ataukah yang alam binatang atau alam setan, nggak masuk ke situ lagi. Tapi benar-benar melepas daripada kelahiran itu. Gitu konsepnya. Bisa dimengerti, atau mungkin tugasnya udah selesai, atau ada lagi? Maaf Romo, aku mau izin bertanya satu hal lagi. Berarti dalam Boleh. ajaran Buddha itu Banyak juga nggak keselamatan. apa-apa, jangan satu hal doang. Banyak juga nggak apa-apa, jangan satu hal doang. Oh, Gitu ya. berarti dalam ajaran Buddha itu keselamatan lebih ditentukan oleh usaha sendiri atau ada peran dari faktor lain gitu? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi kita ini umat Buddha, ya itu tadi, kalau kalian nanti sorry ya, saya agak lupa, mohon maaf, terbatasan ya manusia ya, izin mohon maaf. Kalian boleh cari itu jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah berunsur 8, nanti di searching di Google itu apa aja. Nah itu kita diharuskan melatih itu, teman-teman. Kita diharuskan melatih itu, umat Buddha ini diharuskan melatih itu. Di dalamnya itu kayak ada contoh ya, saya kasih contoh. Bermata pencaharian benar. Mata pencaharian benar itu tidak boleh usaha senjata itu tidak boleh di agama Buddha. Terus tidak boleh usaha binatang, makhluk hidup tidak boleh usaha racun tidak boleh. Terus tidak boleh juga hewan udah, senjata udah, racun udah, sama restoran yang membunuh lah gitu lah, kurang lebih seperti itu tidak boleh. Tapi pertanyaannya gini, ada kemarin ini umat ya, dia itu usahanya jagal babi, dia punya usaha jagal babi, terus dia nanya setelah mengetahui ya ini tidak boleh. Lah terus gimana nih Romo? Saya turun temurun makannya dari sini loh. Makannya dari sini udah jagal babi. Gimana ceritanya nih? Oh ya udah, kalau memang makannya dari situ, sekarang kan berarti udah tahu nih, ini nggak boleh. Ya pelan-pelan ditinggalin, pelan-pelan cari usaha baru, cari usaha lain yang memang tidak mata pencarian salah. Gitu, mata pencarian benar. Kalau memang tidak bisa juga, ya udah pelan-pelan. Nah kalau di agama Buddha sendiri sebenarnya akal-akalan ya. Sebenarnya akal-akalan ini agak sedikit sensitif nih, izin ya, agak sedikit sensitif. Sebenarnya ini untuk umat Buddha sih. Jadi akal-akalan. Ya udah, kalau berarti kalau memang usahanya begitu, ya udah dinetralisir dalam arti kata diimbangin dengan cara ya function. Makanya teman-teman suka ngeliat kan umat Buddha para function gitu kan, itu menyelamatkan makhluk hidup dari yang usahanya membunuh. Ya udah, berarti diakalin, disiasati gitu ya, dengan function, banyak function gitu. Tapi biasanya umat Buddha kalau sudah mengenal lebih dalam ajaran agama Buddha, begitu tahu itu salah, biasanya tidak menjalankan lagi. Ada juga yang di Jawa, ada ya di daerah mereka nelayan, kehidupannya nelayan. Aku lupa daerah mana. Mereka kehidupannya nelayan. Terus kan berarti kan ngejaring ikan ya. Ngejaring ikan kan membunuh juga. Akhirnya mereka bilang, oh ya udah deh, saya coba untuk memperbaiki usaha ini. Akhirnya dia usaha makanan jadi ya. Jadi dari yang tadinya menangkap ikan, dia sekarang jadi udah olahan ikan.
olahan ikan. Jadi tidak bukan yang membunuh kan berarti kan? Ini kan olahan. Jadi syarat pembunuhan di dalam agama Buddha adalah mengetahui bahwa makhluk hidup tersebut dibunuh untuk kita. Nah ini kan kalau nelayan yang lain yang ngambil terus udah diolah, dia dagangin, kan itu bukan dia yang bunuh. Akhirnya dia usahain seperti itu, akhirnya jalan gitu. Jadi dari diri sendiri dulu merubah itu yang tadi jalan mulia berunsur 8, kalau bisa itu dijalani dengan baik dan benar serta menjaga latihan kemoralan. Kita ada latihan kemoralan. Jadi selain jalan mulia berunsur 8 yang tadi, kita juga ada namanya latihan kemoralan. Jenisnya latihan teman-teman, bukan larangan. Jadi kita ada 5 latihan kemoralan. 1 itu melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2, melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Nah ini jadi luas nih. Kalau dikupas satu-satu jadi luas lagi. Terus yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang ketiga. Yang keempat, bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Yang kelima, bertekad melatih diri menghindari suta aslinya sih mabuk-mabukan ya, meminum cairan ragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Tapi sekarang ini kan jadi lebih luas ya, karena ada drugs ya, ada narkoba, jadi lebih luas lagi sekarang. Gitu. Jadi kita ada 5 latihan kemoralan. Selain jalan mulia berunsur 8 yang tadi saya bilang, ada kita latihan kemoralan. Jadi kalau kita mau mencapai pembebasan, ya kita harus melatih itu. Melatih 5 latihan kemoralan itu. Berlatih ya, bukannya gila, itu bukan larangan loh. Nah ini ada sedikit istimewanya agama Buddha. Selain tadi 26 surga, dan umat kita sedikit, umat agama Buddha sedikit, jadi kesempatan masuk surganya lebih banyak. Izin ya, mohon maaf. Ya, jadi satu lagi, kita di umat Buddha ini tidak ada larangan, jadi monggo. Jadi itu hanya bertekad melatih diri menghindari yang memang itu tidak bermoral gitu. Nah kalau kita sudah melatih itu, sudah melatih sil kemoralan itu dan menjalankan jalan mulia berunsur 8, nah nanti kita bisa menuju pembebasan. Itu pun nggak langsung teman-teman, panjang prosesnya, itu panjang prosesnya, panjang. Yang tadi saya bilang, kita ini nggak hidup sekali ya. Sekarang di kehidupan sekarang kita latih, saya berusaha untuk melatih ya, saya berusaha untuk melatih, berusaha untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Tapi nggak bisa dibilang pesimis ya, tapi saya yakin banget nggak mungkin lah mencapai pembebasan di kehidupan sekarang. Masih sangat jauh gitu, masih sangat jauh. Nanti akan terlahir lagi. Setidaknya di kehidupan yang sekarang saya berusaha untuk menjalankan itu, karena syarat untuk ketemu lagi ajaran Buddha yaitu menjalankan 5 latihan kemoralan dan jalan mulia berunsur 8. Syarat untuk terlahir lagi sebagai agama Buddha. Mungkin aja dulu saya juga bukan Buddha, bukan agama Buddha, izin. Atau teman-teman nih sekarang ini yang dapat tugas seperti ini, mungkin juga dulunya di kehidupan awalnya pernah mengenal ajaran Buddha. Kita nggak tahu gitu. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami. Kami juga mendapatkan banyak wawasan baru juga dari penjelasan Romo. Sebelumnya kami mohon maaf ya Romo kalau misalnya ada sama wawancara terdapat kekurangan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Romo. Baik,
Terima kasih.